Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Rabu tanggal 30 Juni tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu jangan tawar hati. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kesulitan hidup, tantangan, dan beban berat adalah kondisi yang wajar dan dapat dialami oleh setiap orang. Bahkan masalah adalah bagian dari kehidupan manusia tanpa terkecuali. Jadi kita tidak dapat menghindari atau lari dari yang namanya masalah, karena itu kenyataan hidup kita. Sebagai anak Tuhan, kita pun tidak dapat serta-merta terbebas dari berbagai masalah dan tantangan hidup saudara-saudara. Justru pada saat kita berlabel Kristen, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat ke-24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya, bagian hidup orang Kristen adalah memikul salib, saudara-saudara, yaitu pergumulan. Dengan adanya masalah demi masalah yang menghiasi perjalanan hidup kita, bukan berarti juga, saudara-saudara, Tuhan tidak mengasihi dan memperdulikan hidup kita. Justru dengan masalah yang ada, Tuhan hendak membentuk dan memproses kita supaya iman kita makin kuat dan berakar di dalam Dia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetapi perlu kita ketahui, bukan tidak banyak orang Kristen yang tawar hatinya ketika berhadapan dengan yang namanya persoalan. Tawar hati berarti menunjuk pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh seseorang. Tawar hati inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi lemah, kehilangan semangat dan putus asa, serta tidak percaya lagi pada Tuhan Allah. Hal inilah yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Olehnya Tuhan mengingatkan Yosua dalam Yosua 1 ayat ke-9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sungguh indah, saudara-saudara. Artinya jika Yosua terus tawar hati, niscaya dia tidak akan mampu membawa bangsa Israel merebut tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Tapi ketika dia benar-benar optimis, percaya kepada Tuhan, apapun yang ia rencanakan, yaitu membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, pasti akan terjadi. Olehnya akhirnya pun Yosua terus berjalan dengan iman memimpin bangsa Israel dan sampai kepada tanah Kanaan. Hal inilah yang disampaikan pemazmur, saudara-saudara, dalam sapaan kita saat ini, bahwa jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Saudara yang terkasih, mari kita juga belajar pada Rasul Paulus. Meski harus menghadapi masalah dan penderitaan, ia tetap bertahan dan mampu menjaga hatinya agar tidak menjadi tawar. Dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat ke-16, saudara-saudara, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami
dibaharui dari sehari ke sehari. Sangat luar biasa iman Paulus. Paulus tahu pasti bahwa penderitaan yang dia alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan kelak bagi setiap orang yang percaya. Inilah yang menjadi kekuatan Paulus dan harus menjadi kekuatan setiap orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari percaya pada pemeliharaan Tuhan. Percaya pada pemeliharaan Tuhan adalah hal yang mutlak bagi setiap orang percaya. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan percobaan melampaui batas kemampuan kita. Pada saat yang tepat, Tuhan pasti akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Karena itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur saudara-saudara di dalam kehidupan ini, dalam segala keadaan, dan mengimani setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Melalui sapaan ini, marilah kita menghadapi setiap masalah yang ada saudara-saudara dengan penuh iman. Jangan hanya karena masalah kita menjadi undur dan meninggalkan Tuhan. Kita akan rugi besar saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita sambut hari esok yang akan Tuhan berikan dengan iman dan jangan pernah dengan tawar hati. Hari ini, ketika Tuhan memberikan kita hari yang baru, mari kita jalani dengan optimis dan selalu percaya kepada Tuhan, bukan tawar hati, karena tawar hati hanya akan membawa kita kepada kehancuran. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu, di mana oleh kemurahan-Mu Tuhan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini semua hanya dikarenakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa, kebenaran firman-Mu yang mengajak kami Tuhan untuk tidak tawar hati. Mari Engkau meteraikan di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga pribadi-pribadi pendengar menjadi pribadi yang optimis dan percaya pada kuasa dan penyertaan Tuhan. Olehnya Bapa, para pendengar akan beroleh kekuatan ketika mereka di dalam kelemahan. Mereka akan mendapat kesembuhan ketika mereka sakit. Mereka akan mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini hamba juga berdoa untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Setiap anak-anak Engkau titipkan di tengah-tengah keluarganya. Berikan Tuhan kepintaran, hikmat, bijaksana, serta kesehatan, sehingga melaluinya hidup mereka dipenuhi oleh sukacita. Bagi setiap yang belum mempunyai momongan, mari Engkau berikan momongan Bapa. Yang setiap yang belum mempunyai pekerjaan, mari Engkau berikan pekerjaan Bapa. Setiap yang belum mempunyai jodoh, mari Tuhan berikan jodoh yang tepat. Hanya kepadamu hamba mengadu dan memohon. Begitu juga Tuhan kepada setiap jemaat yang sakit Tuhan, sehingga mereka tidak mampu melakukan aktivitasnya. Mari Tuhan Yesus, Engkau jamah hidup mereka. Engkau berkati setiap yang mereka konsumsi menjadi obat yang ampuh mengusir segala sakit penyakit. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap yang sakit Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, sehingga ada sukacita di dalam kehidupan mereka melalui terjadinya kesembuhan oleh berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.